Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat kawan-kawan semua dimanapun berada yang saat ini masih gagal bayar dan tetap stay gagal bayar di pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bahas yang cukup menarik, yaitu terlilit hutang pinjaman online sampai melakukan perampokan 1,5 miliar. Nah, seperti apa? Kita simak yuk. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua untuk memotivasi kalian agar kalian tetap kuat pada saat situasi gagal bayar seperti ini. Banyak sekali hal-hal yang akan terjadi pada saat situasi kalian gagal bayar. Situasi gagal bayar bukan sesuatu yang aman, nyaman, tapi sesuatu yang sangat tidak bisa kita prediksi, apapun bisa terjadi, termasuk teror dan ancaman ya. Kali ini akibat terdesak oleh hutang atau terlilit hutang pinjol sampai melakukan aksi perampokan ya, merampok, mencuri uang senilai 1,5 miliar. Ngeri ya, sampai seperti ini melakukan tindakan yang konyol yang berakibat fatal sampai akhirnya kan terjerumus masuk kasus pidana. Yuk kita simak seperti apa videonya. Namun seperti biasa, sebelum kita menonton video tersebut, ada baiknya kawan-kawan yang belum mendukung dan mensupport channel ini, silahkan ya didukung dan support dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya atau ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali. Satu-satunya channel YouTube yang membahas terkait masalah gagal bayar pinjol di Indonesia yang bisa menayangkan video 3 kali sehari. Silakan ya kawan-kawan, tonton video-videonya, insya Allah memotivasi kalian semua, membangkitkan mental kalian, membooster mental kalian ya, sehingga kalian tidak ada lagi rasa takut saat gagal bayar. Simak dan tonton video kali ini, jangan skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Ini saya dapatkan dari Berita 1 ya, terkait masalah terlilit utang pinjol sampai nekat melakukan aksi ya pencurian perampokan senilai 1,5 miliar. Enggak main-main ya, enggak kaleng-kaleng nyurinya ya. Nah, ini saya bacakan ya beritanya, Tasikmalaya berita1.com. Seorang pengusaha berinisial DD 36 tahun warga asal kota Tasikmalaya nekat merampok harta milik mertuanya sendiri dengan total senilai 1,5 miliar. Hal tersebut dilakukan pelaku lantaran terlilit hutang pinjaman online alias pinjol usai mengalami kebangkrutan. Aksi pencurian itu pun dilakukan pelaku dengan menyelinap masuk ke rumah milik mertuanya yang berada di Jalan Siliwangi, Kelurahan Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Pada saat itu pelaku berhasil mencuri brankas milik mertuanya yang berisikan 1,5 kg perhiasan emas dan uang tunai senilai 116 juta. Atas kejadian tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP SY Zainal Abidin mengatakan, dan di petunjuk yang ada saat melakukan penyelidikan, polisi memperkirakan pelakunya tersebut mengarah kepada orang terdekat korban. Hal ini diketahui setelah tidak ada kerusakan di rumah mertuanya saat pelaku melakukan aksi pencurian. Usai melakukan olah TKP, ada sejumlah temuan kepada orang terdekat korban. Indikasi terlihat karena tidak ada kerusakan di rumah tersebut hingga akhirnya mengarah kepada pelaku Dede yang merupakan menantu korban, ujar Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP SY Zainal Abidin saat melakukan press release ya. Adapun sejumlah barang bukti yang telah diamankan polisi yakni 1 unit sepeda motor, kemudian 1 buah berangkas berisikan uang tunai ratusan juta rupiah dan sejumlah perhiasan berbagai jenis hingga kamera CCTV dengan jumlah total kerugian korban mencapai 1,5 miliar.
Motif tersangka melakukan aksi pencurian terhadap harta milik mertuanya sendiri, yakni terdesak ekonomi serta terlibat utang piutang terhadap beberapa pihak dan pinjaman online. Saat melakukan aksinya, lanjut Jainal, pelaku masuk ke rumah mertuanya dengan memanjat pagar dan menyelinap masuk ke dalam rumah korban. Setelah itu korban memadamkan aliran listrik dan merangkak masuk ke rumah mertuanya untuk mengambil berangkas. Karena itu, pelaku memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban. Jadi pelaku ini mengetahui tempat penyimpanan harta mertuanya tersebut. Pelaku merangkak ke kamar dan membawa berangkas saat korban tertidur. Atas perbuatan tersebut, pelaku terjerat pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Untuk berita selanjutnya ya, atau Anda ingin melihat lebih jelasnya, silahkan. Untuk link beritanya ada di kolom deskripsi. Saya kasih ya di sana ya. Silahkan kalian lihat. Nah, kawan-kawan, ngeri ya sampai terjadi seperti ini karena terlilit hutang pinjol, nekat melakukan aksi perampokan. Nggak main-main. Jumlahnya miliar, 1,5 miliar. Ayo, saya akan ulas. Simak ya ulasannya. Nah, teman-teman, akhirnya terjadi juga ya banyak aksi nekat. Mulai dari mengakhiri hidup, bunuh diri, merampok, korupsi, dan ini terjadi merampok, melakukan pencurian di malam hari. Dan ini sudah melanggar undang-undang ya di KUHP di pasal 363 ayat 1 dan ayat 2. Ngeri sekali. Hukumannya sampai 9 tahun ini. Karena dilakukan dengan cara ya memanjat, dilakukan pada malam hari. Ini pencurian dengan pemberatan, curat ya kalau di bahasa hukum itu ya, pencurian dengan pemberatan. Ngeri sekali. Tadinya terjerat pinjol hanya biasa saja, pasalnya pasal perdata. Tapi sekarang dia terjerat pasal pidana dengan ancaman pidana sampai 9 tahun. Nah, inilah kenapa saya selalu bilang ya, bahaya sekali. Pinjol itu bahayanya melebar kemana-mana. Ketika seseorang sudah buntu pikirannya, sudah tidak bisa berpikir secara logis lagi, apapun bisa dilakukan. Bila orang terdesak karena pinjaman online tidak terbayarkan, banyak hal bisa dilakukan. Ya, kemungkinan besar terjadi banyak hal nekatnya akan dilakukan, termasuk gali lubang tutup lubang. Itu sudah pasti. Itu yang pertama kali akan dilakukan. Menutup utang yang saat ini terjadi yang sudah tidak bisa dia bayarkan lagi dengan utangan lain alias gali lubang tutup lubang. Menggunakan jasa joki yang bisa menghabiskan keuangan mereka. Karena joki selalu identik dengan minta uang. Padahal belum cair. Terus-menerus diperas. Akhirnya jokinya hilang, duit habis, nasabahnya bengong alias melongo. Belum lagi yang terjadi sampai mengakhiri hidup ya. Karena sudah buntu pikirannya. Dia sudah tidak bisa lagi bercerita ke siapa-siapa. Merasa dirinya bahwa tidak ada lagi yang menolong. Merasa dirinya sudah terbentur, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Akhirnya nekat mengakhiri bunuh diri dengan cara bunuh diri. Nah, ini kemarin juga saya sempat ya kasih berita ke kalian ya. Pada saat itu saya bawakan terkait masalah korupsi. Korupsi sampai bermiliar-miliar hanya gara-gara terlilit utang pinjol. Dan sekarang terjadi merampok, mencuri di rumah mertuanya. Mertuanya sendiri yang dirampok. Gelap mata, kawan. Sudah tidak bisa lagi. Siapakah itu yang kita rampok? Sudah tidak lagi peduli orang terdekat, orang tua sendiri ya, mertua dihajar, disikat dengan cara digasak hartanya. Nauzubillah min dzalik ya kawan-kawan. 1,5 miliar nilainya, nggak main-main, dan sekarang terancam dengan hukuman 9 tahun penjara. Jadi tadinya kasusnya perdata jadi pidana. Inilah mudorotnya. Bagaimana pinjol bisa menjerat ya dengan berbagai musibah ke depannya. Manfaatnya mungkin kalian merasakan manfaatnya yang instan. Bisa mengatasi keuangan Anda, bisa mengatasi kebutuhan Anda dalam waktu cukup singkat. 5 menit, bahkan ada yang nggak sampai 5 menit langsung cair. Itu memang instan. Dan memang seperti itu, tapi bahayanya instan juga, dan bahayanya permanen. Bisa menghantui seumur hidup kalian. Karena bagi kalian yang tidak bisa menyelesaikan kewajiban pembayaran alias gagal bayar ya, atau utang makin menumpuk, gali lubang tutup lubang, berapa puluh aplikasi, itu yang akan menjadi badai dalam kehidupan kalian. Tidak akan pernah bisa terselesaikan. Cara apapun kalian mencoba menjual aset sekalipun tidak akan pernah bisa menyelesaikan namanya utang pinjol. Karena bunganya mencekik, apalagi kalau kalian kena hutang pinjol ilegal.
dengan tenor yang amat sangat singkat, dengan bunga yang begitu mencekik, bunga yang begitu tinggi, kalian nggak akan pernah bisa keluar dari jebakan utang pinjaman online, khususnya ilegal. Makanya, saya selalu wanti-wanti, yuk kita segera tinggalkan. Kalian sekarang cash flow tidak mungkin melakukan pembayaran, tidak bisa lagi melakukan pembayaran, sudah stop bayar. Jangan ngadi-ngadi, jangan cari-cari masalah dengan cari untuk menutup utang pinjol yang ada saat ini. Joki lah, gali lubang tutup lubang lah. Jangan kawan, dipastikan Anda nggak akan selesai. Apalagi kemarin saya dapat berita, ada yang sampai menjual asetnya ya. Bukan menjual sih, menggadaikan. Mobilnya digadaikan ke leasing, dapat dana untuk ditutupi ya ke pinjol-pinjol. Nggak nutup juga katanya, digadaikan lalu rumahnya ya ke bank, ke perbankan. Uang pencairan dari perbankan ditutup juga, nggak nutup pinjol karena bunga kan makin naik terus kan, karena tidak tertutupi. Akhirnya digadaikan lagi semuanya sampai ke kendaraan roda 2 motor pun habis digadaikan. Akhirnya dari pihak bank nagih utangan baru nih, pinjolnya belum ditutup, utangan dari bank nagih. Utangan dari leasing mobil nagih, utangan dari leasing motor nagih, semuanya nagih. Apa yang terjadi? Nggak punya tempat tinggal, ya terancam untuk dieksekusi rumahnya, terancam mobilnya juga ditarik oleh leasing, terancam motornya juga ditarik oleh leasing. Lalu punya apa? Itulah bahayanya. Makanya saya bilang, nggak usah dibayar. Jangan ngadi-ngadi, jangan aneh-aneh. Kalau sudah Anda realita, real, tidak terbayar, ya sudah, jangan dibayar. Kalau Anda terus memaksakan membayar dengan aset-aset yang ada, dengan cara-cara konyol yang ada, dijamin Anda akan kelimpungan dan akhirnya Anda gigit jari. Anda merasa bahwa sudah habis semua harta benda kalian. Anda sudah dipermalukan, iya, harta benda habis, duit ludes, nggak pegang speser pun, tinggal sandal jepit. Mau ngapain? Nah, kenapa saya bilang gagal bayar adalah opsi terbaik ketika kalian tidak bisa lagi melakukan pembayaran. Jalan satu-satunya gagal bayar. Jangan aneh-aneh, apalagi sampai melakukan tindakan konyol yang merampok seperti ini. Ini sudah gelap mata, ini sudah benar-benar ya, sudah otaknya sudah tidak bisa berpikir lagi. Jadi cuma ada satu opsinya, nekat, gua rampok aja. Gue curi aja ya harta mertua. Nah, itu yang ada di pikirannya saat itu ya. Nah, hindari teman-teman hal-hal yang terkait dengan pinjaman online. Mulai sekarang kalian yang sudah terlanjur untuk masuk ke jeratan pinjaman online, ya sudah, mau gimana lagi. Kalian tidak sanggup bayar, kebutuhan anak banyak, anak masuk sekolah, anak masuk kuliah, kebutuhan orang tua, kadang orang tua sakit, kebutuhan kita yang benar-benar kebutuhan primer yang tidak bisa ditunda, ya sudah. Ya, fokuskan kebutuhan di keluarga, fokuskan kebutuhan anak istri, itu yang lebih utama. Jangan sampai mereka terlantar. Resikonya banyak kalau mereka terlantar ya. Tapi kalau resikonya Anda menelantarkan atau gagal bayar di pinjaman online, apa sih? Hanya kena slik OJK. Itu pun kalau dimasukkan kena slik OJK, karena tidak semua dimasukkan ke slik OJK ya. Kalau masuk ke slik OJK ya sudah. Berarti itu adalah salah satu cara dan sarana bahwa Allah sudah memutuskan keinginan Anda untuk ngeriba pinjol. Terus Anda akan dikejar-kejar oleh debt collector. Itu konsekuensi dan resiko. Kita harus banyak belajar. Justru banyak belajar menampung informasi-informasi, lalu kita jadikan ya informasi tersebut untuk kita eksekusi, ketemu dengan DC. Alhamdulillah, justru harusnya Anda bahagia ketemu dengan DC. Berarti Anda tidak akan pernah disebar-sebar datanya. Kalau ketemu DC kan Anda bisa bicara gitu kan. Kalau memang saya tidak sanggup melakukan pembayaran, sudah Pak, saya tidak sanggup. Bapak sebagai DC mau menyampaikan ke perusahaan Anda, tempat Anda bekerja ya, perusahaan pinjol, silakan mau melakukan tindakan apapun saya terima Pak konsekuensinya. Seperti itu. Enak, gentle. Jadi kita bicara apa adanya ke DC tersebut yang datang ya, setelah kita periksa tentunya ya kelengkapan dokumennya. Kalau mereka dokumennya tidak lengkap, kita nggak usah bicara masalah utang piutang. Tapi kalau mereka dokumennya lengkap, kita bicara face to face, kita bilang, saya tidak sanggup Pak. Saya tidak bisa lagi melakukan pembayaran, terserah dari pihak Bapak akan menyampaikan seperti apa ke pihak perusahaan di pinjolnya, lalu kasih tahu ya ke pihak pinjolnya, sampaikan bahwa saya tidak sanggup. Apapun yang akan terjadi, saya terima resiko dan konsekuensinya. Itu yang paling gentle ya. Kalau memang Anda sudah tidak sanggup, mereka akan melakukan upaya-upaya lain, silahkan. Upaya lain termasuk upaya hukum, mangga, silahkan. Kita ya sebagai warga negara, ketika tidak melakukan kewajiban, ya kita tempuh apa yang akan mereka lakukan. Kita akan jalani apa yang akan mereka tempuh. Ya, kita ikuti. Mereka akan melakukan gugatan, ya kita datang ke pengadilan.
Kita datang baik-baik, kita datang sesuai dengan undangan ya dari pengadilan, ya kita bilang ke Pak Hakim saya tidak sanggup, utang saya menumpuk, rumah saya masih cicilan, motor saya masih cicilan, perabotan saya masih cicilan, saya nggak sanggup Pak. Saya hanya sanggup sebulan menyisihkan dari semua yang sudah saya bayar, hanya mampu bayar 70.000 Pak Hakim setiap bulannya. Mangga dan mohon diterima. Ya sudah, seperti itu. Biarlah hakim yang akan mempertimbangkan. Paham? Nah, nggak ada yang sulit dan nggak ada yang rumit. Ya, di Indonesia ini nggak ada yang sulit dan nggak ada yang rumit. Yang ada yang rumit itu dibikin oleh diri sendiri, oleh Anda sendiri. Kerumitan dan keruwetan yang dipikirin terus. Ya, Anda berusaha memporsir tenaga dan pikiran hanya untuk mikirin pinjol, si panjul. Padahal sebenarnya mudah. Ya, Anda tapi mengorbankan kebutuhan yang harus Anda fokuskan. Kadang-kadang Anda tidak realistis. Kebutuhan yang terjadi untuk anak istri, Anda selewengkan hanya untuk pinjaman online. Itu yang lebih berbahaya ya. Oke kawan-kawan, kalau Anda paham ya atas bahaya dari pinjaman online ini, silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan resiko. Ketika gagal bayar di pinjaman online, semua resiko sudah Anda paham dan sudah Anda mengerti. Jadi semua resiko itu Anda harus telan ya. Jadi tidak ada loh rasa takut, semuanya sudah dilucuti ketika Anda bergabung di channel YouTube ini. Sehari 3 kali Anda bisa tonton dan sehari 3 kali Anda mendapat asupan ya untuk diri Anda sendiri. Oke kawan-kawan, terima kasih. Silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah kalian sudah melihat ya bagaimana bahaya dan mudorotnya. Namanya pinjol, pinjaman online. Sampai orang ini nekat melakukan aksi perampokan atau mencuri di rumah mertuanya senilai 1,5 miliar. Ngeri nggak? Ya ngeri banget. Nah inilah bahayanya ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bahaya pinjaman online ini dan mudah-mudahan kita semua istiqomah untuk tidak pernah ngeriba lagi, untuk tidak pernah masuk ke pinjol lagi, untuk tidak pernah minjol lagi. Segimana butuhnya Anda, segimana terdesaknya ekonomi Anda, say no to pinjol. Paham? Oke, saya pamit ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya ingin doakan buat kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit kalian, Allah pulihkan kembali, agar kalian dapat kembali bekerja untuk berusaha, berniaga, ikhtiar, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kalian. Teman-teman, yang banyak menerima ancam teror, ya, setiap hari, WA, ya, berdering terus handphonenya. Insya Allah Anda akan diberikan kekuatan dan ketabahan, keikhlasan, agar Anda menerima semua ini dengan resiko dan dengan lapang dada. Dan dekatkan diri lagi dengan Allah, dengan Tuhan dan Rabb-Mu. Insya Allah segala macam solusi atas masalah yang saat ini terjadi akan datang ya. Solusi hanya dari Allah, bukan dari saya. Saya hanya menyampaikan saja. Saya hanya memotivasi kalian. Saya hanya meluruskan jalan kalian, jangan jalan ke pinjol, tapi jalan yang benar, jalan hidup tanpa riba pinjol ya. Itu saya hanya mengarahkan. Selebihnya keputusan dan segala macam solusi hanya di Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk seluruh subscriber dimanapun berada. Say thanks to subscriber saya ya. Jadi saya terima kasih nih ya, dan saya doakan khusus buat kalian para subscriber dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kelimpahan rizki, memberikan keberkahan, menjagai Anda dari pagi, siang, malam sampai Anda tertidur dan kembali bangun dengan yang cukup segar ya, bugar, pikiran, mental, sehat, dan bugar juga secara jasmani rohani. Dan teman-teman juga akan diberikan ketenangan hati saat menjalani aktivitas dan apapun yang kalian kerjakan, urusan pekerjaan, ikhtiar, berniaga, dan usaha apapun, insya Allah akan selalu Allah berikan keberhasilan untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya akhiri. Terima kasih. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.